beliau yang menikah, saya yang patah hati walaupun tidak dicintai. Tarah ya jodoh nih teman-teman. Jodoh itu walaupun pacaran 7 tahun, nek jodoh nih itu bukan kita, ya tidak akan menikah dengan kita, seperti itu. Alhamdulillah rampung ya teman-teman. Di sebelah sini tuh ada kaki ayam, sebelah sini ada kaki babi. Masaknya tuh emang nggak kecampur teman-teman, beda, sendoknya juga beda. Nah, ini katanya suruh balik nanti. Nah, ini kaki ayam. Nah, bersih ya, dicuci ya. Bong ambulan ini. Ada banyak banget. Ini suruh balik. Nah, sekarang malam hari ya. Masaknya sampun rampung teman-teman. Ya, ini sudah cuci muka, wajahnya kumut-kumut. Hari ini, video ini direkam pada tanggal 7 bulan 7 2023 ketika Mas Denny Caknan akad nikah sama Mbak Bella Bonita. Saya tuh fans beratnya Mas Denny Caknan teman-teman. Saya berasal dari Ngawi, Mas Denny juga berasal dari Ngawi. Menurut aku Mas Denny itu adalah sebuah ikon yang teramat sangat mengharumkan nama Ngawi. Ngawi dikenal oleh seluruh Indonesia bahkan jagat raya karena memang Mas Denny berasal dari Ngawi dengan karyanya yang luar biasa. Terus aku tuh kayak yang, kan aku mengikuti ya 7 tahun pacaran Mas Denny putus nyambung karo Mbak Happy. Terus abis itu kayak tanggal lahirnya Mas Denny kayak sampai apal 10 Desember 1993. Saya juga kelahiran 1993. Alhamdulillah ya Mas Denny akhirnya menikah dengan Mbak Bella Bonita. Kayak kaget banget gitu loh teman-teman. Aku dikabari, yuk Mas Denny nikah yuk. Udah apa ya tenan. Kayaknya nggak mungkin gitu secepat itu kayak gitu. Kan Mbak Bella itu kan ikut di video klip kayak yang Kalih Welasku itu teman-teman, dari yang part 1, part 2, part 3. Ternyata beliau beneran menikah ya. Ya namanya seperti itu ya teman-teman. Jodoh rezeki maut Gusti Allah sing ngatur. Akhirnya Mas Denny yang pacaran 7 tahun belum tentu menjadi istri, akhirnya Mas Denny menikah dengan Mbak Bella Bonita, yaitu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya adalah tim patah hati walaupun saya tidak dicintai, tapi patah hatinya saya tuh kayak yang iya, ternyata nggak sama Mbak Happy, ternyata memang jodohnya sama Mbak Bella. Pasti Mas Denny menikah juga karena cocok, mungkin cocok. Memang Allah, gimana? Allah mengetuk pintu hati ini Mas Denny dengan perempuan itu mencintai aku, ya gak paham ya teman-teman. Intinya saya mendoakan yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Mbak Happy semoga ya bahagia, Mas Denny Caknan ya semoga bahagia. Tarah ya ora jodoh nih.
Semoga kedepannya keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Saya menyukai kedua-duanya dari Mbak Happy sama Mas Denny. Pokoknya karyanya luar biasa karena prestasi, naiknya karena prestasi, bukan karena sensasi yang luar biasa banget. Saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru, sakinah mawaddah warohmah, sukses dunia akhirat, menjadi keluarga yang tiljannah hingga kelak sampai ke surga sana. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini masakannya wis mateng ya teman-teman, kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang kaki babi. Nah, dia ada kaki, ada kuping, ada daging, macam-macam ya teman-teman. Ini tempat yang terpisah ya. Nah, kita tutup. Teman-teman semuanya, ketika Mas Dedi Daknan menikah, teman-teman tim yang mana? Tim yang patah hati atau tim yang biasa saja? Kalau saya ya berbahagia ya teman-teman, yang namanya menikah adalah ibadah. Memang yang jodohi, kuabare kan di TikTok rame, di mana-mana rame kayak gitu ya. Intinya ya wes kayak gitulah ya, wes pokoknya didongakkan yang terbaik lah. Kebahagiaan orang semoga kita ketularan kayak gitu. Nah, sekarang jam 8.25 hampir. Tulis nomor yang utama. Banget ya. Juga buka AC ya. Ini aku disuruh nganterin buah nanas ya ke salon. Sekalian aku beli beras teman-teman. Jadi nyonyaku kalau misalkan punya buah terus banyak nggak ada yang makan itu biasanya dibawa ke salon ya. Nanti dipotong dimakan di sana bersama teman-teman nih. Kalau misalkan teman-teman di dalam rumah tangganya dimasukin oleh seorang pelakor yaitu perebut laki-laki orang. Nah ini ya, silakan digasrutkan ke pipinya Mbak pelakon Mak Zret, pasti langsung terluka dan menangis. Atau diantemkan saja ke mukanya Mak Brok, seperti itu. Mungkin di satu sisi kita berterima kasih banget ya dengan pelakor, karena pelakor menggoda ibaratnya pasangan kita dan pasangan kita tergoda. Berarti kan kita tahu bahwa pasangan kita itu bukan pasangan yang terbaik untuk kita, seperti itu. Misalkan nggak digoda oleh Mbak pelakor itu, mungkin suami kita memang dasarnya ganjen akan digoda dengan pelakor-pelakor lainnya seperti itu. Ini aku mau OTW lah. Sekarang yang viral itu beritanya di mana-mana, TikTok lah, di HP lah, di TV lah, semuanya tentang selingkuh, perselingkuhan. Ini sepatu Indonesia punya ya, Nike. Dibuat di Indonesia, enak banget teman-teman. Pakai Rick Miller. Sebenarnya aku pengen beli lagi yang sama kayak gini, tapi wis nggak musim ya. Ini wis zaman lama. Dipakainya tuh pas banget gitu loh. Wis aku mau toko beras. Cari beras ya, kita beli yang ini Xiaomi beras wangi. Nah, harga telur kuning sekarang 60 NT, yang putih 55. Nah, ini yang super punya ya 95. Macam-macam.那个大家记得，好好，谢谢谢谢。不要留在这边给我。好好好，不好意思。的旺旺来，这样680。对，帮我写一个单字，老板。这个600吧，老板。哎，680对。对，算一下，老板。好。对。 Nah, kita membeli yang ini ya, ini yang paling enak ini. 他就知道价钱，他还叫你他就知道了啊。这样比较精致了，因为老人家了吧。谢谢啊。信任啊，信
其实他自己出来买就知道它大概多少钱，信任一下。有的哦，对呀、这样比较清楚，因为老人家。谢谢。Nah, di sini tempat sembahyangan. Kita pulang. Kita langsung ke salon. Jadi kalau saya biasanya membeli barang itu tak suruh kasih tulisan ya teman-teman. Harganya berapa. Jadi supaya nyonya aku tuh nggak usah, kenapa kok mahal? Kenapa kok gini? Ada dalam sangkar emas ya. Nah di sini tuh ada jualan sushi. Hari ini walaupun cuacanya mendung ya teman-teman, tapi panasnya masya Allah, alhamdulillah. Oh, nah HP ini error teman-teman. Kita ngomong keteplak, HP ini mati. Terus pakai kamera belakang kan kita nggak tahu. Shing, kita lewat sini. Nah ini apartemen baru ya. Yang itu cerah. Nah kita nyampe tempatnya nyonya. Ini adalah Godong Pandan. Nah ini adalah godong kates tayo. Seperti ini.我没有想到，他在不讲哦。想到你头脑在想什么？你跟我讲。如果讲ayo saya打过来，一定给我带过来。啥？Tiang。Masya Allah， 什么意思？它掉下去了。你这个嘛，坑个伤色啊你。谢谢啦。你嘞？看掉下去啊，它破掉啊！你这个伤色了，你这已经伤色了。啊，但是刚才那个你最才会啦。120那个。120了，120。我要笑，我怕不对啊。它不对。怕不对。很香嘞。Waduh, ayo在这里。中午要吃什么东西？中午要吃什么东西？没有800吧？600吧？没有。姐姐想吃什么？我帮忙买。宿舍在那边有吗？不晓得。等阿玲来再讲。阿玲要来吗？那你要搞？都要考了。你就进来呀。是怎么样？姐姐现在是不带？没有关系啊，你回家再给我啊。你等一下回家给我也可以了，这样比较好。我没有带的钱呢，这样比较安全。等一下把怎么样讲？没有。600，它是600吧？啊，那不办了。Udah aku pulang. Nyonya aku lagi emosi jiwa. Jiwanya tidak baik-baik saja. Oh. Jadi di sana ada komputernya. Oke, bye-bye, Sisi. Nah, kita pulang. Nyonya aku tadi pagi tuh emosi jiwa. Tapi hari ini tidak tersenyum sama sekali. Biarkanlah. Nyonya aku tuh antara senyuman dan emosi jiwa itu setipis tisu ya. Marah, emosi jiwa. Terus biarin aja. Diem aja. Lonjoanku. Nah, ini yang cerita kemarin itu teman-teman. Nyonya aku mau yang warna merah. Nggak mau warna ungu.
Nah, ini yang warna ungu. Sebenarnya kalau kualitasnya dan harganya tuh mahal yang ungu, teman-teman. Tapi nyonyaku mau yang merah karena beliau suka banget warna merah. Kenapa kok nggak langsung dikasih? Karena kata nyonya nggak usah. Dipakai dulu aja, setelah dipakai dicuci baru ditukar. Yuk harusnya mah nggak kayak gitu, yuk harusnya mah langsung dilepas, nggak usah dipakai, biar kasih nyonya aja loh. Percaya apa nggak percaya ya teman-teman, ini kan ceritanya pas makan bersama. Ini ibaratnya pas waktu makan bersama, anak nyonya, menantu nyonya, cucu nyonya makan bareng-bareng ya teman-teman. Kita makanin di hotel, misalkan jangan di hotel lah, nanti pamer dikira. Makan di restoran kayak gitu, makan bareng. Kita pesen makanan, beli minuman sendiri-sendiri. Padahal minuman itu wis tak coba teman-teman, wis tak sendok, wis tak makan kayak gitu. Terus kayak kelar kayak gitu, mereka itu nyobain minuman aku, padahal sisa aku ya. Kalau kebanyakan orang di Indonesia pasti nggak mau. Kalau misalkan majikan ya teman-teman, apalagi bekasnya membantu, maksudnya selama saya ya. Kalau misalkan Mbak Lala sama Mbak Susrini ya saya nggak tahu. Kebetulan ya jarang banget mau, apalagi di gelas yang sama, meminum minuman yang sama itu ibaratnya langka ya majikan mau melakukan hal itu. Tapi kalau di Taiwan ini santai teman-teman, ibaratnya gelas ya wis tak pakai gitu, dipakai nyonya ya nggak apa-apa. Itu memang benar dan fakta. Itu nggak sopan yuk loh. Orang sini tuh tidak yang menganggap pembantu rendah dan menjijikkan, itu enggak. Kalau setahu saya kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan di Indonesia mencuci baju majikan dengan pembantu kan jadi satu ya. Jadi satu itu nggak sopan. Harusnya pembantu mah belakang, majikan duluan. Kalau di sini enggak teman-teman. Saya pernah mencuci baju itu dipisah. Kata nyonya nggak usah dipisah. Kenapa kok dipisah? Toh kita itu sama-sama manusia. Kalau dipisah itu boros yang namanya listrik, boros air. Nyuci baju ya jadi satu teman-teman. Dikering no ya jadi satu. Ya kalau misalkan ada kotoran atau apa ya disikat dulu, dipisah kayak gitu. Di sini tuh simple, mudah, gampang dan sederhana. Kalau di Indonesia makan satu meja dengan majikan kan ibaratnya hal yang langka. Ya ada tapi ya lumayan langka lah. Zaman dulu ya saya makannya di dapur. Kalau di Taiwan ini saya malah yang sungkan teman-teman. Kan makan saya banyak ya teman-teman. Terus nyonyaku kan makan sedikit. Kalau misalkan aku makan bareng sama nyonya itu saya takutnya nanti malah jadi kurus teman-teman. Karena kan ya sungkan. Jadi saya memilih makan sendiri. Kalau saya ya. Nyonya aku ngelihat baju warna merah kayak gini tuh cantik bilangnya. Musi jiwa. Kenapa kok yang cantik nggak buat aku? Ini berarti miliknya nyonya teman-teman. Serah popo, yang penting nyonya bahagia. Memang kalau misalkan kita pesen baju kencana ungu kayak gini teman-teman, kita tuh nggak bisa request warna kayak misalkan ini ya seadanya teman-teman. Adanya apa ya dikirim apa kayak gitulah. Kalau misalkan kita pesen baju 25 setel terus semuanya merah kan ya nanti terus langka ya, ibaratnya kasihan yang belakang ya, untuk mendapatkan warna ini lumayan susah mungkin seperti itu. Nah ini aku siang-siang nyuci teman-teman. Tadi aku niatnya orang nyuci. Terus akhirnya aku umbah-umbah. Yuk kamu pakai baju kayak gini kayak seperti emak-emak yuk. Nah ya mohon maaf ya teman-teman bila teman-teman kurang berkenan ketika saya memakai baju yang seperti ini. Tapi setelah saya telaah, saya pelajari ya teman-teman, di rumah pakai baju ini yang paling cocok teman-teman. Sekarang itu panas banget cuacanya. Kalau misalkan pakai kayak gini tuh enak, nyaman, gombreng-gombreng. Nah ya yuk seperti emak-emak, ora apa-apa teman-teman. Saya bangga menjadi seorang calon emak-emak seperti itulah. Ayo kita makan. Nah, tadi saya beli beras ya teman-teman. 600 gram beras 1 cin itu harganya 35 NT teman-teman. 35 NT itu 17.500 per 600 gram. Harga beras di Indonesia 1 kilogramnya berapa? Di Taiwan juga ada harga beras yang murah teman-teman. Jadi kualitasnya itu macam-macam. Di Indonesia pun juga ada. Ada yang 1 kilo berapa, 1 kilo berapa, 1 kilo berapa, kualitas super berapa kayak gitu teman-teman.
Ini beras lokal Taiwan, namanya Xiangmi teman-teman, beras wangi pandan. Ini beras yang harumnya itu saya suka, kenyalnya saya suka, packagingnya itu sederhana ya. Sake biasa teman-teman. Wah, iya. Kok yongel rek. Tadi kalau misalkan masukin ke sini tuh Pak Bakul teman-teman, Bakul itu baik, suami istri. Iya. Nah, karena jiwa saya emak-emak ya teman-teman, kayak gini tuh saya kumpulin teman-teman, saya bawa pulang ke Indonesia. Percaya ora? Percaya. Saya tuh jiwanya teramat sangat emak-emak teman-teman, eman-eman dan emak-emak. Kita lihat ya berasnya ya. Ini beras itu bukan kualitas super teman-teman, kualitas biasa aja, tapi rasanya enak, worth it banget. Harga sama itu nih kayak lumayan gitu. Nah, seperti ini ya labelnya. Tulisannya seperti ini teman-teman, Xiangmi QQ, kenyal-kenyal, berasnya seperti ketan. Silahkan kalau misalkan mau beli. 20 cin teman-teman, 1 cin sekitaran 600 gram, tidak sampai 1 kilo. Aduh. Nah, saya Yayu Cayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarang